Baik semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mengolah data menggunakan perangkat Ocean Data View, yang dimana perangkat ini adalah perangkat lunak mengolah data. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi Ocean Data View. Nah, versi yang saya gunakan di sini ada versi 2023, yang dimana untuk link downloadnya ada di sini, odv.awi.de. Kita klik download, tapi kita harus punya dulu register akun. Oke, setelah sudah ini kita juga harus mendownload data ini, WHP CDT data, dengan link yang ini, www.ewoc.org. Nah, ketika keduanya sudah di-download, langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Yang pertama, ketika kita sudah seperti ini tampilannya, kita klik file, kemudian klik open, lalu masukkan data ini yang tadi sudah di-download, eoc.ctd.var. Nah, ketika sudah seperti ini, sebelum saya masuk ke pengolahan data yang saya punya, kita ambil satu contoh dulu. Nah, pertama-tama apa sih yang harus kita lakukan? Kita cari datanya. Saya sudah punya data yang di sini sebenarnya. Sebagai contoh saja, kita zoom, klik kanan zoom, lalu kita pencet enter, kita ambil data yang 4 titik ini, kita zoom terus di kanan, zoom, lalu kita kecilkan seperti ini, ambil 4 titik ini, lalu kita klik enter. Ketika kita sudah punya 4 titik ini, lalu langkah selanjutnya kita klik pojok kiri yang ada gambar plusnya, kita ke bagian 2 station. Sorry, ini dia tidak mau muncul ya. Oke, kita ke sini lalu klik 2 station. Nah, sudah seperti ini, lalu kita di sini kita klik 2 kali pada setiap titiknya sampai muncul data seperti ini. Ketika sudah muncul data seperti ini, kita klik kanan, lalu kita klik full range. Nah, sudah seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kita klik plus lagi, kemudian kita klik 2 sketcher windows. Nah, maka muncul akan seperti ini, tapi ini ada item-itemnya gini ya. Nah, di sini kita klik kanan, lalu kita ke Z variable. Nah, kemudian kita samakan. Di sini ada temperatur. Kita samakan dengan temperatur. Lalu kemudian kita klik OK. Nah, maka akan jadi seperti ini. Dan selanjutnya yang ini, yang salinity, kita klik kanan, lalu Z variable. Kemudian kita samakan di sini salinity dengan salinity. Maka akan jadi seperti ini. Ketika sudah di sketcher, lalu langsung kita klik 6 section di sini. Nah, pada 6 section ini, pertama-tama kita balik lagi ke map yang ada di pojok kiri bawah ini, kemudian kita klik kanan, manage section, kemudian define. Nah, pada setiap titik di sini, kita pencet sekali, kita klik lagi sekali, kita tarik garis, klik sekali, kemudian kita klik 2 kali pada yang bagian akhir. Jika sudah seperti ini, langsung saja kita klik OK, maka muncullah seperti ini. Tapi yang kita gunakan hanya temperatur dan salinity. Nah, yang sebagiannya lagi, kita klik bagian switch to window layout mode, lalu kemudian ini kita delete, kita delete, kita delete, dan kita delete. Nah, ketika sudah, tampilan datanya masih seperti ini. Nah, gimana cara bikin dia menjadi berwarna?
Pertama kita klik kanan, kemudian kita klik properties. Nah, di sini kita ke menu display style. Kemudian kita nyalakan graded field, kemudian matikan automatical scale-nya. Nah, ini masukkan angka sesuai yang kalian inginkan, tapi sebisa mungkin di atas 100 ya. Nah, ketika sudah, kita ke contours, kemudian kita already divide. Nah, ini kita klik yang ini, kemudian kita klik OK. Nah, di sini datanya masih ada yang putih nih. Wah, berarti kurang besar. Gimana caranya nih biar ini tertutup? Pertama kita klik kanan lagi, properties, dan kita mainkan di bagian sini. Kita ubah ini jadi 300, jadi 300. Lalu kita klik OK. Wah, masih ada juga. Oke, gimana ya? Sama. Lanjutkan terus sampai semuanya tertutup. Nah, sudah seperti ini, sudah tertutup semua. Lakukan hal sama dengan yang satu lagi. Kita klik properties, kemudian display style, graded file, graded field, kemudian automatically-nya kita matiin, kita masukkan angka yang tadi yang sama seperti di atas. Kita ke contours, kita already divide, kemudian kita klik. Nah, sudah tertutup semua. Nah, hal selanjutnya adalah ketika sudah ke section, kita ke surface. Nah, kita klik yang 3 surface ini. Nah, kita hanya membutuhkan salinity dengan temperatur. Kita klik yang switch to window layout, kemudian ini kita delete. Nah, ketika sudah sama, hal yang sama seperti yang ini, kita beri warna di sini dengan cara kita klik kanan, kemudian properties, lalu ke display style, kita graded field, automatically-nya dimatiin, kita masukin angka yang sekiranya itu bakal nutup di bagian semuanya. Seperti ini. Nah, kan bakal nutup. Yang satunya juga sama, properties, display style, graded field, automatically scale kita matiin, kemudian kita masukkan angka 500, contours, ini kita already define-nya, terus kita klik OK. Nah, di sini akan muncul nih bagian salinity dan temperatur. Nah, di bagian sini nih temperaturnya seperti ini, bagian sininya seperti ini. Jadi di setiap titik nih beda-beda ya temperaturnya ya ternyata ya. Dan salinity pun juga begitu. Nah, baik, ini adalah contoh dari data dan cara menggunakan ODV. Untuk data yang saya punya, kita ke bagian perhitungannya dulu. Terima kasih. Perhitungan kali ini adalah perhitungan bujur dan lintang. Nah, pada perhitungan yang ini adalah suatu koordinat yang dimana kita harus hitung, yaitu di sini terdapat menit dan di sini terdapat detik. Pada petik 1 itu menit, pada petik 2 itu detik. Nah, yang harus kita masukkan adalah 36/60. Kenapa 60? Karena pada 1 jam itu terdapat 60 menit. Nah, jadi 36 dibagi 60 sama dengan 0,6. Dan yang selanjutnya itu ada 15,2/3600. Kenapa 3600? Karena per 1 jam terdapat 3600 detik dan menghasilkan 0,0042. Kemudian kita jumlahkan, yang di sini ada 4, kita turunkan, ditambah 0,6 dan ditambah 0,0042 menghasilkan 4,6042. Nah, di sini kita beri tanda minus. Nah, pada perhitungan yang selanjutnya sama seperti tadi, 12/60 sama dengan
0,2 dan 18,4 sama per 3600 sama dengan 0,0051. Kemudian dijumlahkan semua dan hasilnya adalah ini. Dan ini adalah perhitungan di stasiun 1. Nah, ini ntar kita lanjutkan lagi sampai perhitungan stasiun berikutnya, stasiun 4. Ketika sudah dihitung, kemudian data kita masukkan ke dalam Excel. Baik, setelah tadi sudah, sekarang kita masukkan datanya ke Excel. Nah, ini sudah dimasukkan datanya ke Excel. Kemudian kita save dalam format txt. Nah, txt ini. Setelah sudah di save, kemudian kita kembali ke Audivy, kemudian kita import spreadsheet, kemudian kita masukkan ini koordinat. Kita pencet OK, kemudian kita samakan station dengan station. Sorry. Kita ke spreadsheet, kemudian ke koordinat. Oke, kemudian kita samakan station dengan station associate, kemudian kedalaman dengan div associate, temperatur dengan suhu associate, salinity dengan salinitas associate. Ketika sudah, kita klik OK, lalu dia akan muncul di sini. Kita perbesar saja. Nah, titiknya kecil. Sekarang kita ke properties, kemudian kita dot size kita ubah jadi 25. Nah, ketika sudah seperti ini, kemudian seperti yang di awal tadi sudah diajarkan, kita ke station 2, kemudian kita klik mereka. Nah, sudah kita ulang ya. Kita ke station 2, kemudian kita klik. Nah, jadinya akan seperti ini. Kemudian ketika sudah, kita akan ke Sketcher 2, lalu kita ke variable Z, temperatur dengan temperatur, kita inikan, terus variable Z juga ini salinity dengan salinity. Ketika sudah, kita ke selanjutnya ke section, kemudian kita define, kita tarik-tarik garis seperti ini. Nah, ketika sudah, kita klik OK. Akan jadi seperti ini. Tidak, ketika sudah seperti ini, kita hanya membutuhkan, kita ulang, kita ke 6 section, kemudian kita klik kanan, kemudian kita define. Klik satu, kemudian klik yang terakhir 2 kali. Nah, lalu pencet OK, akan jadi seperti ini. Nah, di sini yang kita butuhkan hanya temperatur dengan salinity. Kita pencet ini, lalu kita delete saja. Kita delete. Oke, sudah kita delete. Kita masuk ke mode ini, lalu kita klik kanan, properties, display style, kemudian kita graded field, matikan auto tick scale, kita tulis di 400. Kemudian ke kontur, kita klik ini, already defined, kita pakai, maka dia akan jadi seperti ini. Sama dengan yang satu lagi, kita ke variabel, kita ke properties, lalu kita ke display style, graded field, automatic scale kita matiin, ini kita kasih di 400. Kemudian kita kontur, kita klik ini, kontur terus klik ini, kemudian kita klik OK.
dia akan jadi seperti ini. Nah, setelah dua ini selesai, lalu kita ke surface. Nah, temperature and salinity. Nah, di surface juga sama, kita klik properties, kemudian display style, graded field, kemudian automatic scale kita matikan. Kita kasih di angka bebas sama 400 saja. Kemudian kita contour, kita already defined, kemudian kita klik OK. Nah, ini masih ada putihnya nih, berarti kurang. Berarti kalau kurang, kita tambahkan lagi di display style-nya jadi 500. Contour, kita giniin ulang, kemudian OK. Wah, masih belum juga. Kita kasih lagi, pokoknya sampai dia tertutup semua. Kita kasih di 550 dan kita klik OK. Nah, ini ada sisa sedikit, tidak apa-apa. Nah, di sini juga sama, kita kasih di properties karena di sini masih ada sedikit. Kita ke display style, gradient field, automatic scale matiin. Kita kasih di 555, 555. Semoga kita ketemu semua. Kita ininya kita giniin, contour, selalu kita klik ini, kita klik OK. Yang sedikit ya nggak apa-apa lah. Nah, ini adalah data dari koordinat yang sudah kita punya, yang sudah kita hitung tadi di Excel. Kita mendapatkan koordinat ini, kemudian kita menghitung temperatur yang ada di koordinat ini, lalu kita melihat salinitas yang berada di sini. Di sini jelas di setiap titik salinitas dan temperatur itu berbeda. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang telah nonton.